didukung oleh lezatnya mie sedap white curry dari Wings Food. Amanda Falani mengunjungi sebuah rumah singgah yang diperuntukkan bagi anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu. Beberapa di antaranya memiliki penyakit kronis seperti kanker tulang dan kelumpuhan otak. Namun anehnya tak satu pun yang terlihat putus asa karena penyakit yang menimpa. Yang terpancar dari wajah anak-anak ini justru hanya keceriaan. Keceriaan yang coba tetap dijaga lewat sebuah proyek bernama Kaleng Harapan. Proyek amal ini diluncurkan untuk menjangkau para donatur yang ingin mengulurkan tangan. Kepada Amanda Falani, sang pegagas proyek Kaleng Harapan mengungkapkan rahasia sebenarnya di balik sukacita mereka. Berikut liputan selengkapnya. Itu sama aja kok, jadi isinya itu. Sejumlah relawan tengah sibuk menyiapkan ratusan botol berisikan aksesoris rambut yang akan dikirim ke berbagai daerah untuk dijual. Namun apa yang mereka lakukan bukan semata-mata demi memperoleh keuntungan. Adiknya ditinggal. Botol-botol ini mereka sebut Kaleng Harapan. Harapan mereka yang ingin sembuh dari penyakitnya. Kunjungan saya ke Rumah Harapan hari itu disambut dengan keceriaan. Merinding nanti Kak. Coba cium. Padahal rumah ini adalah rumah singgah bagi anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu yang tengah berobat di Jakarta. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah. Salah satunya adalah Nio. Anak laki-laki ini berusia 7 tahun. Sejak 2 tahun lalu, diketahui ia mengidap penyakit kanker tulang. Namun, dari pancaran wajahnya sama sekali tak terlihat ia memiliki penyakit yang berat. Nio bukanlah satu-satunya anak yang saat ini tengah tinggal di Rumah Harapan. Ada beberapa anak lainnya yang tengah menjalani perawatan demi proses penyembuhan. Kemudian kita dampingi bersama, waktu itu saya punya komunitas. Saya pun menemui sosok di balik Rumah Harapan, Valencia Mike. Ia bukanlah seorang dokter yang mampu mengobati penyakit. Namun perempuan yang akrab disapa Sili ini mendedikasikan dirinya untuk anak-anak yang hampir kehilangan harapan. Ada kesibukan apa hari ini di Rumah Harapan? Saya lihat semua sibuk memasukkan ikat rambut ke dalam kaleng. Iya, itu kita sekarang lagi ada program namanya Kaleng Harapan, Jar of Hope, di mana kita ingin mengapresiasi orang-orang yang memberikan donasi dalam bentuk uang 25.000 dengan satu kaleng jar. Jar ini serinya ada 4, ada Hope kan, ada HOPE. Di setiap jar ini ada foto adik-adik dari Rumah Harapan yang saat ini sedang sangat membutuhkan support dari kita. Dan adik-adik ini merupakan perwakilan dari seluruh adik-adik yang kami dampingi di Rumah Harapan, di mana mereka-mereka ini datang awalnya tanpa harapan. Wajah-wajah yang menghiasi Kaleng Harapan ini saya lihat ceria sekali. Iya, karena kita berpikir bahwa happiness is the best medicine. Jadi kami di sini di Rumah Harapan mungkin tidak bisa memberikan pelayanan secara medis karena kami bukan dokter, kami bukan suster, tapi kami percaya sekali bahwa kebahagiaan itu akan membuat mereka bisa sembuh gitu. Seperti ada Nio, terus Nio ini sarkoma Ewing, sakitnya kanker tulang. Kanker tulang itu bayangin aja kalau kita ngilu di gigi atau ngilu di tulang itu sakitnya seperti apa gitu. Ini seluruh tubuhnya ngilu itu rasanya sakit luar biasa. Nah, di Rumah Harapan kita mengajarkan mereka untuk mencintai diri sendiri, self healing. Jadi rasa sakit itu datang, dia sekarang udah nggak ngamuk. Pada foto yang tampak ditutup botol Kaleng Harapan, Nio tampak berbeda. Hal ini disebabkan Nio telah menjalani beberapa kali kemoterapi demi penyembuhan kanker yang diidapnya. Berapa kali sudah Nio kemoterapi? Udah 7 kali. 7 kali. Targetnya berapa kali?
Kalau di protokolnya itu sampai 42 kali. 42 kali ya. Bagaimana cara Bu Lela memberikan Nio ini pemahaman bahwa Nio memiliki satu penyakit? Ya, saya kasih tahu aja kan kalau ke rumah sakit sekarang kan pengobatannya tuh kemoterapi. Kan sering nggak mau kalau ke rumah sakit. Ya ngasih tahu biar kamu cepat sembuh gitu. Ntar balik lagi ke sini. Kalau soal tinggal di sini nggak perlu ngasih penjelasan apa, dianya kesenangan gitu. Dia senang ya? Dia yang senang banget. Berasal dari Bengkulu, Sumatera, Laila mengaku tidak memiliki biaya untuk pengeluaran mereka berdua pulang pergi dari daerah asalnya ke Jakarta. Apalagi perjalanan pengobatan kemoterapi yang harus dijalani Nio masih cukup panjang. Sejauh ini apa yang Ibu Lela dapatkan dari Rumah Harapan? Kalau yang dapatkan Merasa ya terbantu? banyak, ya saja? banyak sekali. Terutamanya di segi ini ya ekonominya gitu ya. Ini materinya kita terbantu gitu. Jadi nggak Biaya, perlu bolak-balik Bengkulu, nggak Jakarta. perlu bolak-balik. Sampai saat ini untuk Bu Lela sendiri bagaimana menjaga harapan Ibu Lela bahwa anak Ibu yakin pasti akan sembuh gitu, akan ceria terus meskipun saat ini juga memang selalu ceria ya. Iya, saya yakin sih dia sembuh. Berdoa aja gitu, sambil menjaga makanan dia kan kesehariannya gitu. Nio, sini. Main sama kawan. Aku pengen lihat dong mukanya belajar. Nio, ih gantengnya. Nggak Coba mau lihat. gitu, lihat ke depan. Nio, cita-citanya mau jadi apa nanti kalau udah besar? Jadi apa? Pemain bola. Pemain bola. Yang ini cicaknya gimana? Adik Fatina cicak. Penyakit yang dimiliki Rahma berbeda lagi. Ia didiagnosa mengidap cerebral palsy atau kelumpuhan otak besar sehingga tidak mampu mengendalikan otot dan fungsi saraf lainnya. Ibunda Rahma, Anjar, mencurigai gejala ketidakwajaran pada anak sematawayangnya sejak Rahma lahir pada bulan April 2014 lalu. Selama 2 tahun, Anjar menemani Rahma menjalani pengobatan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya di berbagai kota. Hingga akhirnya ia tiba di Jakarta. Jadinya dari situ tahu kalau Rahma itu menderita CP. Terus saya langsung tanya dokter, apa itu CP dok? Bagaimana kesembuhannya? CP itu kata dokter rusaknya saraf motorik pada anak. Jadi itu pengobatannya lama Bu, harus dengan fisioterapi seperti itu Kak. Rahma berobat udah 2 tahun menetap di rumah singgah RICM, rumah singgah kepala mikrosepal yang udah Rahma jalanin udah 4 kali operasi, 2 kali operasi kaki, sekali operasi pelvisnya dan sekali operasi pengangkatan adenoidnya. Komplikasi penyakit yang diidap Rahma tak membuat Anjar gentar. Sehari-hari, Rahma harus mengenakan alat bantu untuk menopang kedua kakinya dan kacamata yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi kedua matanya. Kamu saja duduk. Kebahagiaan sang ibu pun tak terbayar saat Rahma kini sudah mampu menopang tubuhnya dengan tangan, menggenggam sesuatu, Kita nonton ya Bang. dan duduk tegak meski hanya beberapa saat. Butuh kesabaran dan ketelatenan. Karena saya percaya adanya Tuhan. Mungkin dokter bilang sedikit harapan, tapi yang saya lakukan hari ini adalah yang terbaik. Entah besok Rahma jadi apa, itu saya serahkan sama Tuhan. Demi tetap memberikan asa, Sili tak bekerja seorang diri. Di sini, saya melihat semua pihak, baik relawan dan orang tua pasien, saling bahu-membahu demi kelangsungan Rumah Harapan. Selama 2 tahun berdiri, rumah ini telah membantu lebih dari 100 anak yang memiliki beragam penyakit.
sudah berapa banyak secara total keseluruhan Rumah Harapan di Jakarta saja membantu adik-adik yang sakit? Kalau di Jakarta aja ini kami belum 2 tahun, kita sudah membantu sekitar 72 anak. Di Bandung 28 anak, di Makassar udah 16 anak, di Bali ini masih baru, kita baru ada 3 anak di sana. Tapi akan ada 3 lagi yang akan masuk ke Rumah Harapan Bali nantinya. Jadi sebenarnya udah lebih dari 100 anak yang sudah terbantu melalui Rumah Harapan dalam kurun waktu belum 2 tahun ini. Dan kami berharap kita bisa mensupport lebih banyak anak-anak lagi di Indonesia ini, di mana mereka memang sangat membutuhkan tempat gitu. Untuk 5 tempat ini aja kita menghabiskan biaya operasional sekitar 50 sampai 60 juta dalam sebulan. Per bulan 50 sampai 60 juta. Iya. Semua aktivitas yang berjalan sampai saat ini itu butuh modal. Dari mana Kak Sri dapat modalnya? Saya nggak punya uang kalau itu sih. Jadi semua itu dari donatur di luar sana yang punya hati yang luar biasa. Balik lagi, saya hanya alat yang dipakai Tuhan untuk bicara. Seperti saya saat ini bicara pada Mbak dan kepada pemirsa di luar sana. Dari tangan para relawan Rumah Harapan, kini Kaleng-Kaleng Harapan menunggu para donatur yang ingin berbuat kebaikan. Mbak, ini dari Kaleng Harapan, yaitu Rumah Harapan Indonesia. Ini kita lagi ada campaign buat Jet or Hope. Ini adalah kerjasama Rumah Harapan Indonesia dengan mungkin bisa dilihat juga Pak. Ini ada beberapa dan bisa ngebantu mereka juga. Ini beberapa anak-anak yang mengidap penyakit yang mungkin bisa dibantu. Itu cuma Rp25.000 aja. Pada salah satu gerai aksesoris di Pusat Perbelanjaan Jakarta, saya berbincang dengan brand communication, Ginza. Ginza, boleh ceritain nggak apa sih yang melatar belakangi brand aksesoris ini dalam bekerja sama dengan Rumah Harapan? Mungkin banyak yang nanya, emang remaja sekarang kalau untuk kayak beramal ikutan charity emang banyak gitu kan? Itu sebenarnya banyak gitu, tapi mereka kadang-kadang kan bingung, do know what to do. Gue kalau pengen beramal kemana ya gitu, dan mereka akan rindu lah, kangen gitu, dan kita jarang banget tuh bikin kegiatan yang memang sambil beli aksesoris terus sambil beramal gitu. Dan rata-rata dari setiap pembeli yang ditawarkan, apakah tertarik? Cukup tertarik, dan mereka nge-post di Instagram ya. Itu kan sebenarnya yang harus bikin viral ya. Betul. Dengan hashtag Kaleng Harapan, mereka nge-post di Instagram, tag ke temannya, beli deh untuk help someone, tag ke Instagramnya. Respon pembeli pun cukup positif. Dalam waktu 2 minggu, penjualan Kaleng Harapan telah mencapai 500 botol. Seluruh hasil dari penjualannya akan diberikan langsung kepada Rumah Harapan. Sili pun berharap pesan yang ingin ia sampaikan melalui Kaleng Harapan mampu menggugah mereka yang ingin berbuat kebaikan namun belum memiliki kesempatan. Dari setiap ratusan anak mungkin yang sudah dibantu oleh Rumah Harapan dan juga Kak Sili turun langsung melihat mereka, adakah cara pandang yang berubah dari Kak Sili melihat kehidupan gitu? Ketika melihat anak-anak ini, saya merasa sebetulnya saya tidak menolong mereka, justru sayalah yang dibantu, karena kehadiran mereka membuat hidup saya berharga. Karena saya merasa mereka sebenarnya diciptakan untuk membantu saya dan membantu orang-orang lain di luar sana to feel good by doing good things. Dan Rumah Harapan hadir untuk memberikan kesempatan buat semua orang ikut merasakan nikmatnya berbagi. Nama-nama yang terpampang di papan ini terdiri dari anak-anak yang pernah singgah di Rumah Harapan. Sebagian besar berhasil sembuh, namun beberapa dari mereka meninggal dunia. Dan di luar sana, tak terhitung jumlahnya, anak-anak yang tengah menunggu uluran tangan kita. Di saat anak-anak mulai berjalan berlari, anak saya masih dalam gendongan. Di saat anak-anak lain bisa mengucap mama, anak saya belum.